Lo pernah mikir nggak sih, bagaimana sih kita memengaruhi orang lain? Atau bagaimana sih caranya agar orang lain itu mengikuti cara berpikir kita? Dan di sini gue juga masih belajar. Dan gua belajar ini dari sebuah buku kecil yang tebal. Buku itu berjudul Bagaimana Mencari Kawan dan Memengaruhi Orang Lain. Buku ini merupakan karya dari seseorang yang bernama Dale Carnegie. Dan gua belajar banyak dari buku ini. Dan gua akan membagikan ilmunya kepada lo semua, bro. Oke, bro. Cara memengaruhi orang lain mungkin bisa dibilang adalah hal yang sulit. Karena yang cara pertamanya adalah lo harus menyingkirkan yang namanya egoisme di dalam diri lo terlebih dahulu. Dan mencoba untuk tidak egois. Dan ketika lo sudah tidak egois, maka kita bisa melanjutkan cara-cara untuk memengaruhi orang lain. Cara memengaruhi orang lain yang pertama yaitu adalah menghindari perdebatan. Menghindari perdebatan bukan berarti lo harus tidak boleh berdebat. Tapi lain katanya adalah lo bisa berdebat dengan cara yang lebih baik. Coba lo untuk tidak berdebat dengan seseorang, karena ketika lo mendebat seseorang dengan cara menindas dia atau ya kata lain menindas, karena ketika lo mendebat orang itu, orang yang lo debatkan mungkin terkadang merasa dirinya rendah diri dan merasa dirinya tidak dihargai oleh lo. Ya memang benar yang lo katakan, kan kita ngomong fakta. Ya memang benar, tapi apakah orang tersebut akan sadar dengan itu? Dengan cara lo menindas orang itu, apakah orang itu akan sadar kalau apa yang difikirkannya itu adalah kesalahan, kekeliruan dalam berpikir? Enggak. Karena apa? Karena dia sudah sakit hati sama lo. Oke, dari sini lo paham kan? Jangan berdebat, tapi hindari yang namanya perdebatan yang buruk. Jadi prinsip pertama yang diucapkan oleh Dale Carnegie adalah satu-satunya cara memperoleh manfaat sepenuhnya dari perdebatan adalah menghindari perdebatan tersebut. Kesimpulannya adalah ketika lo tidak dimintai argumentasi oleh seseorang, meskipun argumentasi orang tersebut salah, jangan berargumentasi. Karena lo juga akan mempermalukan diri lo juga dan dirinya orang yang lo debatkan juga. Oke? Yang kedua, jangan mendebat lawan bicara. Biarkan lawan bicara berpendapat dan hargai pendapat mereka. Dengarkan pendapat mereka. Dan yang ketiga, selalu menerima apapun pendapatnya, mau benar ataupun salah. Bukan berarti lo harus menerima dengan pasrah, enggak. Dan ini akan jadi pembahasan kita yang kedua, yaitu teknik berdebat dengan baik. Mungkin ini bukan tulisan Dale Carnegie, karena gue membaca bab 2-nya. Ya ini adalah teknik debat yang baik ya bro. Jadi gue membuat kesimpulan gue sendiri. Oke, teknik debat yang baik adalah lo harus tahu dulu sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia sendiri adalah makhluk yang egois, makhluk yang penuh dengan emosi, dan bukan makhluk yang logika. Jadi ketika lo mendebat dengan cara yang salah, dengan cara menindas lawan bicara lo, mungkin orang tersebut akan merasa emosi terlebih dahulu, karena dia merasa sakit hati. Dan dia akan egois dan menganggap pendapatnya lebih benar daripada punya lo. Jadi gue akan memberikan caranya adalah jangan coba mengatakan kalau
lawan bicara lo itu salah, atau bilang lo salah dan gua benar. Ini seakan-akan seperti lo adalah Tuhan, padahal lo bukan Tuhan. Dan lo mungkin bisa saja salah. Karena apa? Karena lo manusia. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, melainkan makhluk yang penuh dengan kesalahan. Makhluk yang tidak akan luput dari yang namanya salah. Jadi, dari kesadaran ini, kita bisa bilang seperti ini. Mungkin saya salah dan bisa saja Anda benar. Atau mungkin gua salah dan bisa jadi lo benar. Kalau begitu, mari kita melihat faktanya bersama-sama dan membuktikannya bersama-sama. Dan ingat bro, jangan mengatakan orang tersebut salah atau lawan bicara lu salah. Tapi coba hargai pendapatnya. Dan ketika lu melihat faktanya dan lu benar atau lu menang dalam fakta itu, katakan terima kasih pada lawan bicara lu. Terima kasih sudah mendebat gua. Dengan lu mendebat gua bisa melihat fakta-fakta ini kembali dengan lebih jelas dan lebih detail. Saya atau gua menghargai pendapat lu. Yang ketiga, terima kasih. Jangan lupa terima kasih telah mendebat gua. Katakan itu pada lawan bicara lu. Yang keempat, selalu ingat hargai pendapat lawan bicara lu. Ini akan membuat lawan bicara lu akan mengikuti cara berpikir lu. Karena apa? Yap, karena dia sudah merasa dihargai oleh lu. Setelah itu apa? Dia merasa kalau dirinya juga salah dengan kesadarannya sendiri dan bukan karena paksaan. Jadi ini yang akan saya kasihkan pada lu, atau gua kasihkan pada lu. Jadi biarkan orang tersebut sadar dengan sendirinya, bukan dengan ditekan. Dan ketika lu salah, coba akui kalau lu salah. Dan ini yang akan kita bahas di bagian 3 atau bab 3. Akui jika Anda salah. Akui jika lo salah, bro. Akui. Gak usah malu untuk mengakui kesalahan. Setiap orang pasti memiliki kesalahan masing-masing. Dan setiap orang juga tidak luput dari kesalahan. Jadi dengan kesadaran ini, coba akui kesalahan lo. Gua punya pengalaman yang bisa gua ceritakan. Saat gua masih duduk di bangku sekolah, gua berangkat sekolah memakai motor. Dan ketika itu gua nggak punya SIM. Dan kebetulan ada polisi. Polisi itu menyegat saya. Dan gua nggak bersikeras untuk membela diri gua. Karena gua tahu gua salah. Mungkin dari banyaknya oknum-oknum pelanggar lalu lintas seperti gua, yang bodoh seperti gua, kebanyakan dia lebih bodoh daripada gua. Gua bukan menyombongkan diri, bro. Tapi ini faktanya. Ketika orang itu ditilang, kebanyakan orang yang lebih bodoh dari gua adalah dia membela diri, yang membuat polisi itu jengkel, ya kan? Tapi gua gak membela diri. Gua ngomong, Pak, saya salah Pak, ini saya nggak punya SIM, ini STNK saya, Bapak bisa tilang dengan segera. Dan apa yang polisi bilang, oh iya Mas, saya tilang ya. Iya Pak, silakan ditilang aja, karena saya juga salah. Dan tidak ada perdebatan kan. Hidup itu simple. Terkadang yang membuat hidup ini nggak simple adalah ketika lu nggak terima kalau lu salah. Itu yang buat hidup lu nggak simple. Dan yang gue dapatkan dari gue mengakui kesalahan itu, salah satunya adalah polisi itu menghargai saya sebagai manusia. Dia tetap melayani saya. Ketika saya menerima surat tilang, saya pun berangkat sekolah lagi. Dan apa yang saya dapatkan dari polisi itu, ya saya dapat senyuman dan
kata hati-hati di jalan, dan yang ketiga adalah saya diseberangkan jalan yang sepadat itu yang membuat diri saya tidak telat atau diri gua nggak telat. Jadi ketika gua diseberangkan itu gua nggak telat sama sekali saat sekolah. Jadi inilah the power of lo mengakui kesalahan lo. Jadi prinsip ketiga adalah jangan mencoba membela diri, tapi cobalah mengakui kesalahan lo. Terkadang berbohong itu memang indah, dan terkadang kejujuran itu buruk. Tapi terkadang kebohongan yang indah itu akan berlangsung cepat. Tapi kejujuran yang buruk itu mungkin akan berlangsung buruk, tapi singkat. Setidaknya setelah keburukan itu, lo akan mendapatkan hal-hal yang indah. Oke, jadi mungkin 3 cara ini terlebih dahulu yang gua bisa kasih ke lo, bro. Lo bisa menambahkan atau lo bisa komen di bawah kalau lo punya pengalaman di mana lo melakukan 3 hal ini yang membuat orang simpatik atau merasa empati kepada lo. Lo bisa komen, dan kalau lo mau menambahkan pendapat lo sendiri di komen, silakan bro. Karena gua sangat terbuka dengan pendapat lo, dan gua sangat-sangat berterima kasih kalau lo mau berpendapat. Kenapa? Ya, karena kita akan berkembang bersama-sama. Seperti yang gua katakan di video sebelumnya, dengan video ini kita akan berkembang bersama-sama. Oke bro, sekian dari gua. See you.